Pemirsa, intens investigasi mengejutkan yang seolah pas untuk menggambarkan Pengadilan Agama Tiga Raksa hari ini, atau yang dikabarkan akan menjadi puncak keretakan rumah tangga komedian Boyen dan sang suami Ruli Anggi Akbar, atau yang akrab disapa Ezel. Menemui tanda tanya besar, apalagi setelah santer dugaan investasi bodong yang diduga dilakukan Ezel. Lantas, kejutan apa yang terjadi di dalam ruang sidang? Benarkah ada rahasia besar yang akan terkuak dalam persidangan ini? Dan lalu benarkah pula di tengah persidangan ini muncul sebuah fakta mengejutkan, di mana baik Boyen maupun Ruli sudah sama-sama saling menghapus foto pernikahan mereka? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, sidang lanjutan gugatan cerai yang dilayangkan komedian Boyen kepada sang suami yang belum 2 bulan menikahinya itu, sidang kembali digelar hari ini, berlokasi di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Meski begitu pemirsa, misteri di balik pintu pengadilan agaknya sedikit terasa janggal. Manakala kedua belah pihak kompak untuk tidak menunjukkan batang hidungnya di ruang sidang. Pasalnya baik Boyen maupun Ruli hanya mengutus kuasa hukum masing-masing untuk mengikuti jalannya agenda persidangan hari ini. Lantas, benarkah ada kesepakatan rahasia yang sebenarnya tengah digodok keduanya hingga menyebabkan keduanya kompak untuk mangkir? Ataukah hal ini menjadi sinyal bahwa proses cerai akan segera memasuki babak akhir? Pergi bang. Bang. Belum bang. Naik dulu bang. Boynya hadir gak bang? Sidang dulu ya. Tapi hadir gak bang? Lagi ada pekerjaan atau Apa ya? Kenapa? kenapa nggak hadir? Ada Ya, kita sidang dulu ya. Sebentar ya. Udah tunggu ya. tidur. Oh iya. Lebih lanjut pemirsa, usai menjalani persidangan pihak kuasa hukum Boyen pun memberikan informasi terkait jalannya sidang dan hal-hal yang dibahas di sana. Lalu seperti inilah pemirsa ungkapan kuasa hukum Boyen. Pada hari ini sidang panggilan tergugat dan tergugat tidak hadir. Namun untuk selanjutnya kami tidak bisa memberitahu secara detail terkait dengan proses hukum dari perceraian Boyen ini secara detail kepada teman-teman semua ya. Karena memang ada ranah-ranah privasi yang tidak bisa kami ungkapkan secara umum dan kita harus menghormati proses hukum ini. Dan kita lihat saja nanti proses hukum yang sedang berjalan seperti apa. Untuk detailnya saya tidak bisa memberitahu secara lebih lanjut lagi ya. Secara detail saya nggak bisa lanjutkan lagi gitu. Ya karena ini ranah privasi, saya udah nggak bisa lanjutkan lagi. Untuk ranah privasi ini kan bukan hal yang umum dan harus kita publikasikan kan seperti itu.
Keretakan hubungan pasangan ini memang seolah kian nyata terasa saat keduanya terpantau kompak menghapus seluruh foto momen pernikahan mereka. Dari pantauan tim intens investigasi potret tersebut sudah raib dan tak menyisakan bekas. Hal ini agaknya sengaja dilakukan untuk mengubur rapat-rapat memori indah yang pernah terjalin. Apalagi sebelumnya, Boyen melalui kuasa hukumnya sempat mengungkap bahwa pintu komunikasi dengan Ruli sudah lama tersumbat. Keinginan Boyen sebenarnya sederhana, yaitu untuk membangun rumah tangga dengan komunikasi yang lancar. Nyatanya hal itu bertepuk sebelah tangan dengan kejadian yang menimpa Ezel. Lantas, dengan segala kekacauan yang ada, mungkinkah masih ada celah bagi Boyen untuk membuka pintu rujuk? Ataukah keputusan untuk berpisah sudah menjadi harga mati? Kalau kondisi sekarang memang kaget ya, juga apalagi dengan kondisi terakhir ini dari Ruli ya, kita tahu ya udah di media sosial. Jadi yang bisa kami beritahu sekarang adalah klien kami Mbak YR itu sama sekali tidak mengetahui berkaitan dengan perdebatan-perdebatan atau lapor-laporan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pihak sebelah ya, melalui kuasa hukumnya dan dia sendiri ya, karena menurut dari keterangan klien kami ini ya dia nggak mengetahui gitu ya. Jadi itu sangat tidak benar. Jadi mereka komunikasinya masih belum terlalu bagus lah. Lalu yang kedua, persoalan mengenai ini yang terpenting adalah utamanya klien kami ini sebenarnya ingin membangun rumah tangga yang komunikasinya itu lancar. Ya kita lihat lagi aja nanti perkembangannya seperti apa ya Mbak ya. Karena ini kan masih proses awal sekali. Siapa tahu nanti ada perkembangan lebih lanjut. Ya kita lihat aja lah perkembangannya nanti seperti apa. Heboh lanjutan sidang cerai Boyen dan sang suami pemirsa. Lantas, bagaimana nasib Ruli Anggi Akbar sebelumnya? Atau usai dilaporkan oleh para korban dugaan investasi bodong ke Polda Metro Jaya? Benarkah ancaman hukuman 4 tahun penjara kini tengah membayangi sang suami Boyen di tengah proses cerai yang bergulir? Sebuah awan hitam kini turut membayangi sosok Ruli Anggi Akbar atau yang akrab disapa Ezel akibat dugaan kasus investasi bodong. Melalui kuasa hukumnya, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada panggilan resmi dari pihak kepolisian maupun pengadilan terkait tudingan tersebut. Dan rencananya komunikasi lanjutan pun akan dilakukan guna menentukan langkah hukum apa yang selanjutnya akan dilakukan. Menariknya pemirsa, pihak kuasa hukum Ruli justru mengungkap fakta lain soal hubungan komunikasi antara kliennya dan Boyen yang saat itu disebutkannya masih terjalin dengan baik. Lantas, benarkah Boyen benar-benar tidak tahu menahu soal bisnis sang suami yang kini berujung laporan polisi? Ataukah ini menjadi alasan tersembunyi di balik mantapnya Boyen untuk mengakhiri rumah tangga mereka? Tapi abang udah diminta untuk jadi kuasa hukumnya dalam permasalahan cerainya atau belum sih bang? Belum bisa kita tanggapi karena kita tidak bisa menyatakan ada panggilan kalau belum mendapatkan surat resmi. Maksudnya abang udah kuasa. Belum bisa kita tanggapi. Makanya dari awal kita preskon ini terkait tindak lanjut
laporan yang dituduhkan kepada Mas Ejal. Kita belum tahu, nanti mungkin setelah ini kami bakalan bertemu dengan Mas Ejal untuk komunikasi lanjutan. Kita belum tahu nanti, tapi kalau ada info-info terbaru pasti kita informasikan kepada teman-teman media. Sepengetahuan kami baik-baik saja ya, tidak ada. Intinya informasi terakhir kami pada saat bertemu dengan Mas Ejal itu rumah tangganya baik-baik saja menurut informasi Mas Ejal. Jadi makanya tadi kembali kami sampaikan, terkait panggilan apapun belum bisa kita klarifikasi dan belum bisa kami konfirmasi seperti itu. Terkait laporan polisinya, untuk sampai hari ini kita belum mendapatkan surat panggilan terhadap klien kita, baik itu ke kantor kita langsung suratnya maupun ke Mas Ejal. Jadi mungkin kita posisi menunggu terkait laporan polisinya, tapi nanti kalaupun kita dipanggil, kita bakalan undang teman-teman media nanti untuk menghadap ke Polda gitu. Kemudian statement kami sama seperti yang kemarin, bahwa ini bukan penipuan dan penggelapan seperti apa yang dilaporkan oleh pihak sebelah. Kami tetap kekeh bahwa ini adalah urusan bisnis, investasi, ya kan? Bahwa seperti kemarin kami janjikan, ketika nanti kami sudah diperiksa, kami akan membuka kepada teman-teman media isi dari perjanjian yang udah dibuat di hadapan notaris. Dan di situ pun sangat jelas teman-teman tercantum, apabila ada permasalahan di jangka waktu perjanjian ini, maka akan diselesaikan. Sebelumnya, pihak kuasa hukum korban sempat mendatangi pihak kepolisian untuk membuat laporan. Langkah berani ini bukan tanpa sebab, melainkan karena pihaknya yang menuding Ezel telah melanggar 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 492 dan pasal 486 dengan ancaman 6 tahun penjara. Tak cukup sampai di situ, pemirsa, pihak korban juga mengaku sudah mencantumkan beberapa bukti-bukti kuat. Dan akibat kejadian ini pihaknya menyebut kerugian ditaksir mencapai angka 300 juta rupiah. Pasal 492 dan pasal 486. Ancamannya berapa bang? Ancamannya 4 tahun. Bukti yang kami serahkan yang pertama adalah proposal daripada pihak RAA, dan kedua adalah bukti transfer ya, dan yang ketiga berupa perjanjian ya, seperti itu. Total kerugiannya, Total keseluruhan itu kurang lebih 300 juta. Sementara itu, pemirsa, di tengah buka suaranya pihak Ezel dan korban. Lantas, benarkah di tengah ancaman hukum yang menghantui sang suami, Boyen kini justru kebanjiran pekerjaan? Dan seperti apa doa khusus yang dipanjatkan Anwar di depan Ka'bah demi kesembuhan luka hati sang sahabat Boyen? Kesedihan yang dirasakan Boyen nyatanya turut mengundang empati dari para sahabat terdekat, salah satunya adalah Anwar. Sebagai kerabat yang cukup dekat, Anwar memilih untuk tetap berada di samping Boyen tanpa ingin mencampuri terlalu dalam urusan rumah tangga sahabatnya itu. Baginya, doa terbaik adalah dukungan paling nyata yang bisa ia berikan saat ini. Aku mau support, pokoknya banyak teman-teman yang nanya, ya kan, kenapa Anwar nggak ngomong segala macam. Bukannya aku nggak mau ngomong, karena aku menjaga perasaannya Kak Boyen, satu. Terus yang kedua, ini kan balik lagi masalah rumah tangga, ya kan. Aku nggak ada hak untuk bicara, untuk ngasih tahu informasi apapun gitu. Aku, Anwar, semua teman-teman, kita doain yang terbaik aja buat Kak Boyen gitu. Aku pun kalau setiap ketemu sama Kak Boyen, kita nggak membahas-bahas apapun itu ya. Pokoknya aku lebih kayak menjaga ranah privasi
Aku bener-bener support aja apapun yang terjadi. Pokoknya yang terjadi di sana aku juga minta maaf banget. Sama ada media-media tidak bertanggung jawab. Suka ada tuh media-media yang Online ya? media online yang aku nggak tahu juga. Kadang aku suka maaf ya, aku suka kesal sendiri, suka aku balesin. Mereka bikin berita ini, berita itu, berita ini. Janganlah memperkeruh suasana. Biarlah urusan ini Boyen dan keluarga yang tahu. Biar mereka menyelesaikan. Karena kita orang luar kan ya takutnya malah maaf ya, malah ngompor-ngomporin. Yang nggak ada jadi ada, yang ada ntar malah jadi nggak ada juga gitu. Dan ketulusan Anwar pun dibuktikan dengan sebuah kabar haru yang ia sampaikan kepada Boyen. Di sela ibadah umrahnya, Anwar mengaku sempat memanjatkan doa khusus di depan Ka'bah demi kebahagiaan dan kekuatan hati Boyen. Meski tengah menghadapi ujian berat, Anwar mengungkap bahwa kondisi Boyen saat ini tampak baik-baik saja, bahkan seolah mendapatkan ganti dari rasa sakitnya, yaitu rezeki Boyen yang justru dikabarkan kian mengalir deras dengan banyaknya tawaran pekerjaan yang datang bertubi-tubi. Kondisi baik dong, alhamdulillah. Kan lihat kan story-storynya kerja, malah kerjaan makin banyak. Boyen tuh Masya Allah, rezekinya bagus, orangnya baik, dia pencinta keluarga. Boyen tuh ngurusin, apalagi Boyen punya anak yatim. Kakaknya punya 2 laki, kenapa makanya aku sayang banget ya. Boyen tuh punya anak yatim yang harus dia biayain. Dia tulang pinggul keluarga, tulang punggung keluarga, iya. Yang dia kerja buat apa? Buat keluarga. Jadi nggak macam-macam. Jadi Allah ngasih yang terbaik lah, insya Allah kayak gitu. Baik-baik aja udah. Pokoknya aku Anwar sahabatnya Kak Boyen. Tadi pun aku masih chat-chatan tadi pas baru sampai dari sini. Support terbaik apapun yang tadi. Bismillahirrohmanirrohim. Kemarin aku juga udah ngedoain di sana. Aku kita chat-chatin Bang Kak Boyen. Aku udah doain Kak Boyen ya di depan Ka'bah. Aku bilang kayak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, insya Allah semua mah udah jalannya Allah. Kita manusia cuma bisa berencana. Kita harus sabar, kita harus kuat, kita harus ikhlas. Cuman itu udah, yang namanya manusia, kita mau ngapain lagi? Kita mau ekspektasi ternyata Allah ngasih yang lain kan. Pokoknya itu aja buat pemirsa yang ada di rumah, doain yang terbaik. Kita support terus, biarkan ini masalah selesai. Dan mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Udah harapan Anwar gitu, doa aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.